Yo, halo semua, balik lagi bareng gue di Mindset Public. Gimana kabar lo pada hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi hype banget, yang kayaknya semua orang dari kakek nenek sampai anak TK udah tahu, yaitu AI, atau Artificial Intelligence. Tapi nih, seringkali kita cuma denger AI itu keren, AI itu canggih, tapi gimana sih cara kita bener-bener manfaatin AI biar hidup kita makin oke, makin produktif, makin seru, bahkan bisa jadi sumber cuan? Nah, di video ini, gue bakal kasih beberapa tips gampang yang bisa langsung lu praktekin. AI untuk tingkatkan produktivitas dan efisiensi hidup lo. Pertama, mari kita bahas gimana AI itu jago banget buat ningkatin produktivitas dan efisiensi hidup lo. Ini bukan cuma buat perusahaan gede atau ilmuwan doang. Contoh paling gampang nih, lu bisa manfaatin AI buat bikin ringkasan dokumen panjang. Pernah kan disuruh baca laporan tebal berpuluh-puluh halaman? Atau disuruh nyari poin penting dari artikel yang panjangnya, naudzubillah. Nah, lu bisa pakai AI kayak ChatGPT atau tools sejenisnya. Tinggal masukin aja teksnya, suruh dia bikin rangkuman, beres. Hemat waktu banget kan? Bayangin, tugas sekolah atau kuliah jadi lebih enteng. Bantu ide konten atau nulis email. Buat lu yang kerjaannya nulis-nulis, entah itu konten media sosial, skripsi, proposal bisnis, atau bahkan email penting ke bos. Stuck? Nggak punya ide? Tanyain aja ke AI. Minta ide, minta dibantu nyusun kalimat yang proper dan efektif. Tapi ingat ya, ini buat bantuan, bukan sepenuhnya jadi robot. Tetap harus lu cek ulang, sesuaikan sama gaya lu, dan pastikan originalitasnya. Manajemen jadwal dan tugas. Sekarang banyak aplikasi kalender atau task manager yang udah pakai AI buat bantu lu atur jadwal. Dia bisa ngingetin deadline, nyaranin waktu terbaik buat ngerjain tugas tertentu. Bahkan bantu prioritasin mana yang paling penting. Jadi, hidup lu makin teratur. Dan gak ada lagi yang namanya lupa janji. AI sebagai guru privat yang super sabar. Selanjutnya, AI itu guru privat paling sabar sedunia. Serius, lu bisa belajar apa aja bareng AI. Belajar bahasa baru. Pengen lancar bahasa Inggris? Atau tertarik sama bahasa Mandarin, Jepang, atau Korea? Banyak aplikasi AI yang bisa bantu lu latihan ngomong, ngasih koreksi grammar secara instan, sampai kasih rekomendasi kosakata baru. Lu bisa ngobrol sepuasnya tanpa malu atau takut salah, kapanpun dan dimanapun. Paham konsep sulit? Pernah pusing sama materi pelajaran yang jelimet? Atau pengen paham konsep fisika kuantum yang rumit? Coba deh tanya AI. Dia bisa jelasin konsep-konsep itu dengan bahasa yang lebih sederhana, kasih contoh yang relevan, bahkan bisa bikin soal latihan, dan ngecek jawaban lu. Anggap aja lu lagi diskusi sama temen yang super pinter dan gak pernah capek ngejelasin, kembangkan skill baru. Mau belajar coding, desain grafis, editing video, AI bisa jadi mentor awal lu, dia bisa kasih tutorial, rekomendasi resource belajar, dan bantu debak kalau lu ketemu masalah. Ini kesempatan emas buat upgrade diri, tanpa harus keluar duit banyak. AI, untuk dukung kreativitas lo. Nah, buat yang suka eksplor sisi kreatifnya, AI itu partner yang asik banget buat eksplorasi kreativitas lu. Bikin gambar atau ilustrasi. Lu nggak jago gambar? Nggak masalah. Sekarang ada AI, kayak Midjourney atau DALL-E, yang bisa bikin gambar sesuai deskripsi lu. Tinggal ketik aja apa yang lu mau. Misal, seekor kucing memakai baju astronot di bulan dengan gaya Van Gogh, nanti AI yang wujudkan. Keren banget kan buat bikin visualisasi ide, desain kaos, cover buku, atau bahkan cuma buat seru-seruan aja. Ini bisa jadi modal awal buat bisnis merchandise atau desain. Buat musik atau aransemen. Buat lo yang hobi musik, ada juga AI yang bisa bantu bikin melodi, aransemen lagu, nambahin instrumen tertentu, atau bahkan bikin lagu baru dari nol. Ini bisa jadi inspirasi baru atau bantu lo eksplorasi genre yang beda tanpa perlu punya band lengkap. Menulis cerita atau puisi. Stuck nulis cerita atau pengen coba bikin puisi tapi bingung, mulai dari mana? AI bisa kasih ide, bantu kembangkan plot, atau bahkan bikin draft awal. Ini cocok banget buat penulis, konten kreator, atau siapa aja yang suka bercerita. Gimana caranya dapat uang dari AI? Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya dapetin cuan dari AI? Yes, AI itu nggak cuma bantu hidup tapi juga bisa jadi mesin uang kalau lo tahu caranya. 1. Jasa penulisan konten atau copywriting berbantuan AI. Lu bisa nawarin jasa nulis artikel blog, deskripsi produk, skrip video, atau caption media sosial. Manfaatin AI buat riset, bikin draft awal, atau poles tulisan biar makin kece. Klien lu nggak perlu tahu lu pakai AI, yang penting hasilnya berkualitas tinggi dan cepat. Platform freelance kayak Fiverr atau Upwork bisa jadi tempat lu nyari klien. 2. Jasa desain grafis atau ilustrasi. Menggunakan AI. Kalau lu udah jago ngasih prompt ke AI generator gambar kayak Midjourney atau DALL-E, lu bisa nawarin jasa bikin logo, ilustrasi buku, desain kaos, atau aset visual buat website. Banyak UMKM atau individu yang butuh visual menarik tapi nggak punya budget buat desainer mahal.
Ini kesempatan lu. 3. Membuat konten video berbantuan AI. Lu bisa bikin channel YouTube atau konten media sosial lainnya. Manfaatin AI buat bikin skrip, ide konten, bahkan narasi suara, text to speech, atau visualisasi video. AI Video Generator. Ini cocok buat niche, seperti berita, review produk, atau edukasi. 4. Menjual produk digital yang dibuat dengan AI. Contohnya, lu bisa bikin dan jual e-book yang isinya rangkuman atau panduan dari AI, template desain yang dihasilkan AI, atau bahkan musik bebas royalti yang dibuat dengan AI. Platform seperti Gumroad atau Etsy bisa jadi lapak lu. 5. Mengembangkan prompt engineering. Ini skill yang lagi dicari banget. Jadi, lu belajar gimana caranya ngasih perintah atau prompt yang paling efektif ke AI supaya hasilnya sesuai keinginan. Kalau lu udah jago, lu bisa nawarin jasa ini ke perusahaan atau individu yang pengen optimasi penggunaan AI mereka. Bahkan, ada yang jual prompt berkualitas loh. Ingat hal penting ini. Tapi ingat ya guys, meskipun AI itu canggih dan bisa bantu banyak hal, ada beberapa hal penting yang harus lu garis bawahi. AI itu alat, bukan pengganti. Dia itu alat bantu. Jangan sampai lu jadi males mikir, males belajar, atau jadi ketergantungan banget. Tetap gunakan otak lu dan tingkatkan skill lu. Cek kebenaran informasi, jangan asal telan mentah-mentah apa yang AI kasih. Pastikan lu cross-check lagi, terutama buat informasi penting atau fakta-fakta. Apalagi kalau itu buat konten yang bersifat informatif. AI bisa aja halusinasi, salah, atau ngasih informasi yang outdated. Jaga privasi data. Hati-hati kalau lu masukin data pribadi yang sensitif ke AI. Pastikan platform yang lu pakai itu aman dan terpercaya, dan baca kebijakan privasinya. Etika penggunaan. Gunakan AI secara etis. Jangan buat konten yang menyesatkan, merugikan, atau melanggar hak cipta orang lain. Intinya, AI itu kayak pisau bermata dua. Kalau lu pakai buat hal yang positif, dia bisa jadi partner yang luar biasa. Kalau lu salah gunain, ya bisa jadi bumerang buat diri lu sendiri dan orang lain. Nah, itu dia beberapa cara gimana lu bisa manfaatin AI biar hidup lu makin produktif, makin pinter, makin kreatif, dan bahkan bisa jadi sumber cuan. Jangan takut buat coba-coba ya. Mulai dari hal yang paling kecil dulu, explore, dan terus belajar. Gimana menurut lu? Ada cara lain gak sih manfaatin AI yang biasa lu lakuin? Atau lu punya pengalaman seru bareng AI, dan gimana AI bantu lu? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau lu ngerasa bermanfaat, share ke teman-teman lu, dan yang paling penting subscribe ke channel Mindset Public biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, segitu dulu dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mindset Public, ubah cara pandang lu.